Ini sepertinya mengalami arus yang kurang ya kawan. Jadi ketika digas itu malah redup ini kawan. Nah, jadi ini malah redup. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Sifu dan rekan saya si Budek. Kali ini kita kedatangan tamu yang datang tak diundang, pulang tak diantar dengan kerusakan. Motor ini baru dipasang aki sekitar 1 bulan dan mengalami drop kawan. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial yang mudah dipahami dan dimengerti dengan menggunakan peralatan seadanya ya kawan ya. Tapi ingat ya kawan, jangan pakai ganco atau pacul ya, soalnya ini motor ini, bukan pasir atau dastu ya. Oke, seperti apa videonya kita simak bersama-sama. Oke kawan, sebelum kita melakukan pengecekan penyebab aki ini tekor, kita harus pastikan bahwa aki ini benar-benar tekor dulu ya. Kowe mudeng ra maksudku? Gak. Ya ora apa-apa, kowe ra mudeng, sing penting penontonku mudeng. Jadi ngene maksudku kawan. Kadang ada konsumen kok starternya ndak hidup. Itu dikiranya akinya tekor, padahal yang bermasalah bukan aki tapi dinamo starter yang bermasalah ya. Jadi sebelum melakukan pengecekan penyebab aki ini tekor, kita harus memastikan aki ini tekor dulu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan aki ini tekor. Pertama, yang paling sering terjadi adalah hidupnya lampu rem belakang secara terus-menerus. Ciri-cirinya ketika kita kontak on, lampu rem ini langsung hidup. Nah, itu disebabkan dari koneknya switch rem depan atau switch rem belakang. Yang paling sering bermasalah itu switch rem depan ya. Jadi aki tekor ini bisa disebabkan arus yang kurang atau arus yang berlebih ya kawan. Jadi kalau ada pertanyaan ciri-cirinya seperti apa bang? Nah itulah kawan, pentingnya kita itu mengenali ciri-ciri, gejala, lalu kita kenali orang tuanya kawan ya. Jadi seperti ini kawan, langsung saja. Cara pengecekannya seperti ini kawan, kita lepas dulu satu baut aki ya. Jadi nanti kita tempel tespen DC ini ke masa, ini ke sini ya, seperti itu ya. Oke, kita hidupkan dulu mesin. Hidupkan mesinnya, deg-deg. Nah, kita tempel di sini ya. Kemudian kita gas kawan. Ya, jadi ini sepertinya mengalami arus yang kurang ya kawan. Melihat dari irama lampunya ya kawan. Jadi ketika digas dia malah meredup kawan. Terus kalau dites menggunakan multitester digital, itu saya pastikan ini tidak mencapai 12 volt ya kawan. Oke, kita tes menggunakan tespen digital. Oke, kita tes menggunakan tester digital. Oke, sebenarnya saya jarang sekali menggunakan tester digital ini ya kawan. Biasanya saya cukup menggunakan tespen DC, itu sudah bisa ya kawan menganalisa arus itu. Jadi kita pahami irama pencahayaan lampu tespen DC itu ya kawan. Tapi karena ini tutorial, untuk lebih memastikan kita gunakan tester digital. Oke, seperti apa pemakaiannya bang? Seperti ini. Jadi kita hidupkan di skala 200 volt DC ya untuk mengukur ya. Ini ke masa yang hitam. Dan yang merah ini ke kabel plus ya. Nah, ini terbaca 6 volt kawan. Coba gas lagi. Budek. Oh, wes cukup. Jadi ketika digas, arusnya ini malah turun ya kawan. Jadi harusnya yang normal itu ketika digas dia harus naik ya arusnya ya. Jadi kasusnya motor ini arus yang kurang ya kawan. Ketika kita tes menggunakan tespen DC, ketika digas itu malah dia meredup. Lalu ketika kita tes menggunakan tester digital, dia tidak mampu mencapai 12 volt ya kawan. Terus kalau ciri-ciri arus yang berlebih seperti apa bang? Ciri-ciri arus yang berlebih itu ketika kita tempel tespen DC, ini menyala sangat terang sekali kawan. Bahkan lampu di tespen DC ini bisa putus ya kawan.
Terus kalau di tes menggunakan tester digital itu lebih dari 15 volt. Oke, karena ini mengalami arus yang kurang, ini bisa disebabkan oleh kiprok atau sepul ya. Tapi jika ini mengalami arus yang berlebih, itu bisa disebabkan kiprok atau kiprok itu tidak berfungsi. Apa penyebabnya seperti itu ya kawan? Oke kawan, karena ini mengalami arus yang kurang, kita fokus ke kiprok atau sepul ya. Nah, terus jika ini mengalami arus yang berlebih, kita fokus ke kiprok dan penyebab kiprok itu tidak berfungsi seperti itu ya. Itulah fungsinya kita memahami ciri-ciri arus yang kurang atau arus yang berlebih atau arus sungai. Seperti itu ya kawan. Yo. Ini yang namanya kiprok ya kawan. Nah, sebelum kita melanjutkan penyelidikan, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menekan subscribe dan like. Meskipun saya tahu Anda belum menekan, maka saya sarankan untuk secepatnya tekan subscribe ya kawan, karena subscribe itu gratis. Dan saya juga memohon kepada Yang Kuasa, berdoa semoga para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah. Amin. Oke kawan, jika mengalami arus yang kurang, yang harus kita cek adalah kiprok dan sepul ya. Jadi pertama yang harus kita cek adalah sepulnya dulu. Seperti apa pengecekannya? Seperti ini. Jadi alangkah kita pahami dulu fungsi-fungsi kabel ini ya. Yang warna putih ini adalah dari sepul ke kiprok. Dan yang warna hitam ini adalah massa yang terhubung ke mesin dan seluruh rangka ya. Dan yang kuning ini adalah sepul lampu dan di paralel lampu lalu menuju ke kiprok ini ya. Dan yang merah ini adalah outputnya untuk mengisi aki dan untuk beban-beban motor seperti lampu speedo dan yang lainnya ya. Pengecekannya seperti ini, kita jumper menggunakan ini kabel warna putih dan kabel warna merah ya. Seperti ini untuk pengecekan sepul dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti apa pengecekannya? Kita hidupkan mesin, tapi jangan digas. Kita gas pelan-pelan saja kawan. Hati-hati kawan pengegasannya. Karena kalau digas terlalu besar nanti putus semua lampu speedo itu. Pastikan juga lampu saklar-saklarnya pada off semua ya. Oke, kita tempel tespen DC ini ke massa kawan. Sini ya. Dan ini yang plus ini ke salah satu soket yang kita jumper ini tadi ya. Di sini juga boleh. Nah, kita lagi posisinya jelas ya. Lalu kita hidupkan mesin, pelan-pelan pengegasannya ya. Oke, kita hidupkan mesin dan jangan digas ya. Nah, ini hidup. Lalu coba kita gas secara perlahan, apakah dia terang? Nah, ya ini terang ya kawan. Jadi ini saya pastikan sepul dalam keadaan bagus ya. Jadi seperti itu pengecekannya. Jangan digas terlalu besar ya kawan. Jadi saya pastikan kawan, ini yang bermasalah adalah kiprok. Karena apa? Sepulnya ini sudah mampu ya. Jadi arus dari sepul ini besar. Jadi yang bermasalah adalah kiproknya seperti itu ya. Terus kalau arus yang berlebih, yang harus kita cek adalah kiprok dan kabel massa kiprok ini ya kawan. Jadi yang harus kita cek adalah kabel massanya. Terus mengecek kabel massa tanpa multitester gimana bang? Nah seperti ini, kita jumper kabel warna hitam. Set, tidak usah dihubungkan ke mana-mana ya kabel massa ini. Jadi kita masukkan tespen DC ini ke kabel warna putih. Nah lalu kita tempelkan yang ini ke jumperan ini ya. Lalu kita engkol-engkol. Jika tespen DC ini hidup, berarti masanya ada ya kawan. Nah, ini berarti masa ada ya kawan. Berarti jika arus yang berlebih ketika masanya sudah ada, itu bisa dipastikan kiproknya yang bermasalah. Jadi ini yang bermasalah ketika sudah dipastikan sepul bagus, yang bermasalah menyebabkan arus lemah itu adalah kiprok. Oke, kita ganti kiprok dan seperti apa hasilnya kita lakukan pengecekan. Ganti kiprok. Oke, kita tes lagi menggunakan tespen DC.
seperti tadi ya, ini dimasak, ini kita hubungkan ke salah satu kabel. Yang normal itu ketika tidak digas dia stabil, tapi ketika digas dia agak sedikit lebih terang. Oke, ini udah hidup, kita gas secara perlahan. Nah, ini bagus ya kawan, dia agak sedikit lebih terang ya daripada sebelum digas. Ini berarti bagus. Nah, kemudian kita tes menggunakan multitester digital untuk lebih akurat. Beripi mesinnya. Nah, kita tes menggunakan tester digital yang normal ketika belum digas itu sekitar 8 volt, dan setelah dilakukan pengegasan maksimal hanya 15 volt ya. Ini terbaca 7,3, 7,6, ayo gas. Jadi kelihatan ya kawan, ini ketika digas itu sekitar 13, 14, 13, 14 antara itu ya. Jadi harus lebih tinggi sedikit daripada tegangan aki ini 12 volt ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya kawan. Jika kita mengalami arus yang kurang, yang harus kita cek adalah spool dan kiprok. Nah, seperti itu tadi pengecekannya. Dan jika mengalami arus yang berlebih, yang harus kita cek adalah pertama kabel masa ke kiprok itu harus pastikan connect ya. Baru setelah itu jika sudah dipastikan connect berarti kiprok itu yang bermasalah. Seperti itu penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan jika arus yang berlebih itu bisa saya pastikan aki itu mati langsung ya, pasti teksek gitu. Oke, terima kasih telah menyaksikan kami. Tentunya bersama saya Sifu dan juga rekan saya si Budek.